kekalahan Rom dalam perang Dhatus Sawari maka merubah peta politik dunia. Yang laut biasanya dikuasai oleh orang Romawi, sekarang dikuasai oleh umat Islam. Kemudian yang terpenting itu adalah i'dadur ruhi qoblal ma'rakah, urgensi penguatan ruhiyah sebelum perang. Jadi mereka yusalluna wa yatahajjaduna wa yatluna al-Qur'an, mereka sholat, mereka tahajud, mereka membaca Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatahaqqaqul ghayat wa bi rahmatihi tukaffirus sayyi'at wa bi ta'atihi tanzilus sakinah wal barakat. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalat wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil mi'ad. Allahumma salli wa sallim wa barik wa anim ala hadan nabil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Allahumma fir lana wa li ikhwanina wa li masyayikhina wa li muallimina wa liman yuallimuna walau kana harfan wahida wa liman tasabbaba bihadzal khairil azim. Allahumma jal a'malahum fi mizani hasanatihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita akan lanjutkan kajian kita dalam Sirah Khulafaur Rasyidin. Kita masuk kepada Khalifah Utsman bin Affan yang pada pertemuan 2 pekan yang kemarin sebelum Idul Adha kita telah membahas terkait dengan perang pertama kali yang dilakukan oleh umat Islam di lautan, yaitu perang di Siprus. Dan perang ini luar biasa. Luar biasanya adalah karena ini adalah perang perdana bagi umat Islam di lautan. Dan karena itu maka kemenangan di perang Siprus ini merupakan kemenangan yang luar biasa karena baru pertama itu dilakukan dan terjadi di zamannya Utsman bin Affan yang sebelumnya telah diminta oleh Muawiyah bin Abi Sufyan untuk membuat armada di zamannya Umar bin Khattab, tapi nggak diizini oleh Umar bin Khattab, tapi di zaman Utsman diizinkan. Dan kemudian salah satu syaratnya adalah jangan dipaksa, jangan diundi, tapi biarkan orang yang ikut dalam pasukan perang di laut itu adalah atas pilihan mereka. Karenanya Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, dalam perang Siprus ini tidak hanya laki-laki, perempuan pun boleh ikut karena pilihan. Salah satunya adalah Ummu Milhan atau Ummu Malhan, saudarinya Ummu Salamah. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, pasca perang Siprus, umat Islam mendapatkan kemenangan yang gemilang dan banyak sekali tawanan perang, banyak sekali mayat-mayat yang mengapung dan dilempar oleh ombak ke pinggir-pinggir sampai menjadi onggokan atau dibahasakan adalah al-jabal minal juffah. Sampai saking banyaknya itu sampai seperti gunung mayat. Nah, ketika itu di pinggir pantai, seorang sahabat yang mulia yang bernama Abu Darda menangis. Diceritakan oleh Jubair bin Nafir, falamma fatahat Kubrus, ketika penaklukan Siprus, nahaba minha as-sabi wa nazarat ila Abi Darda yabki faqultu ma yubqika fi yawmin a'azzallahu fihi al-islam wa ahlah. Ketika tawanan-tawanan itu digiring
dan kemudian mayat-mayat bertumpuk. Kemudian Abu Darda itu menangis. Kemudian ditanya oleh Jubair bin Nafir ini, ma yubqika, apa yang membuatmu menangis? Fi yaumin a'azzallahu fihi al-islam wa ahlah, di hari di mana Allah memuliakan umat Islam dan penduduknya dengan kemenangan ini. Ini kan kemenangan yang luar biasa. Tapi kenapa kamu menangis? Fadharaba mangkibai, fadharaba mangkibai biyadihi faqala, kemudian dia tepuk kedua pundaknya sambil mengatakan, ma ahwana al khalqu 'ala Allahi idza taraku amrah, alangkah hinanya makhluk di hadapan Allah ketika mereka meninggalkan perintah-perintahnya. Bainama hiya ummatun zahirah qahirah linnas laisa lahum mulku. Lihatlah Siprus, umat yang kuat, umat yang buminya itu subur sekali, kenikmatan yang luar biasa, mereka punya pengaruh yang sangat kuat. Idza taraku amrullah fasaru ila ma tara, ketika mereka meninggalkan perintah Allah, maka engkau lihat gundukan, mayat-mayat ini dan tawanan yang sangat banyak. Engkau akan lihat sebagaimana yang engkau lihat hari ini. Fasallallahu alaihi mustaba, maka Allah jadikan mereka menjadi as-saba, menjadi tawanan. Wa idza sallallahu saba ala qaumin falaysa lahum fi hajah, ketika Allah menjadikan mereka tawanan, mereka menjadi hina, maka Allah tidak butuh mereka. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi ibrah itu adalah perkataan Abu Darda. Jadi ketika menang, pikirannya itu akhirat dulu. Ma ahwanal khalqu 'ala Allah idza taraku amrah, alangkah hinanya seorang makhluk di hadapan Allah ketika mereka meninggalkan aturan Allah. Jadi kaum yang kuat, kaum yang menang, yang hartanya banyak, kekuasaannya sangat luas, tapi ketika mereka meninggalkan aturan Allah, Allah akan hinakan. Dan Allah akan menjadikan mayat-mayat seperti ini. Nah, maka lihatlah penduduk Siprus, negeri yang subur, penguasa yang dikdaya, tentara yang banyak, ketika mereka berpaling dari Allah, meninggalkan aturan-aturannya, maka kesudahan mereka seperti apa yang kau lihat, mayat yang gunung dan hidup menjadi tawanan yang hina. Nah, ini Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ini adalah kesudahan orang-orang yang tidak mengindahkan aturan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang langgeng kekuasaan itu. Nah, ya paling 2 periode, 3 periode kan gitu. Setelah itu dihinakan Allah di dunia sebelum di akhirat. Nah, kalau dahulu ya dari tawanan, jadi ini. Nah, ini Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, maka kemuliaan, kemenangan ketika seorang hamba itu adalah berpegang teguh pada aturan Allah. Ketika seorang hamba tetap menjaga sholatnya, ketika seorang hamba menyadari bahwa kekuatan yang ia miliki adalah milik Allah. Ketika seorang hamba berpaling dari Allah, tidak mentaati aturan Allah, Allah tidak butuh dengan mereka, dan Allah akan hinakan mereka di dunia dan di akhirat. Dan ini hukum Allah. Wa tilkal ayyamu nudawiluha. Dan hari-hari itu kami akan pergilirkan. Mungkin dulu ini zamannya Utsman bin Affan. Nah, ini akan dipergilirkan oleh Allah nanti zamannya siapa akan seperti itu, kuat, tapi ketika mereka meninggalkan aturan Allah, Allah akan hinakan. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, di antara pasukan dalam perang Siprus itu adalah seorang wanita yang bernama Ummu Haram binti Malham. Ini saudaranya Ummu Salamah. Diriwayatkan ini hadis dalam hadis sahih bagaimana prediksi Rasulullah. Jadi ketika Rasulullah itu berkunjung ke rumahnya Ummu Haram, kemudian diberi makan, ketika diberi suguhan makanan, kemudian
Rasulullah setelah itu istirahat, tertidur. Nah, Ummu Haram ini suami istrinya Ubadah bin Somit. Kemudian Rasulullah tertidur, ketika tertidur kemudian terbangun. Ketika terbangun, wahuwa yadhak, Rasulullah tertawa. Qalat faqultu ma yudhika ya Rasulullah. Apa yang membuatmu ketawa? Kok tiba-tiba tidur, bangun ketawa? Kemudian nasun min ummati aradu ala ghazatin fi sabilillah yarkabuna thabat hadzal bahr mulukan ala al-usrah atau mithlul al-muluk ala al-asirah, ala al-asirah. Syakka Ishaq, perawi ini ragu. Jadi Rasulullah mengatakan nanti ada sekelompok dari umatku, mereka akan menaiki menahkodai kapal, mereka duduk berdiri seperti raja. Padahal ini Rasulullah di Mekah, di padang pasir, jauh dari laut. Tapi Rasulullah mengatakan nanti akan ada sekelompok umatku yang menahkodai kapal, kemudian mereka berdiri dengan gagah, duduk di kapal itu seperti raja. Nah, kemudian faqultu ya Rasulullah ud'ullah ayyaj'alani minhum. Coba Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, wanita tapi ketika diberikan kabar gembira begitu oleh Rasulullah, maka dia mengatakan ya Rasulullah ya ud'ullah ayyaj'alani minhum. Berdoalah kepada Allah supaya menjadikan aku bagian dari orang yang ada di kapal itu. Fada'alaha, kemudian Rasulullah mendoakan untuknya. Tsumma wadu'a ra'sahu fanama. Kemudian Rasulullah meletakkan kepalanya lagi, fanama, kemudian tidur lagi. Tsumma staiqadha wa huwa yadhhak. Kemudian Rasulullah terbangun lagi, kemudian Rasulullah ketawa. Qalat, maka Ummu Haram mengatakan, qultu ma yudhikaka ya Rasulullah, apa yang membuatmu ketawa? Qala nasun min ummati aradu ala ghazatin fi sabilillah, akan ada umatku yang berjuang di laut fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ummu Haram ini minta kepada Rasulullah, qultu ya Rasulullah ud'ullaha ayyaj'alani minhum. Ya Rasulullah, jadikan aku termasuk bagian orang yang dalam kapal itu. Qala anta minal awwalin, kamu termasuk generasi pertama yang akan ikut di kapal tersebut. Qala faraqibat Ummu Haram bintu Malhan al-bahra fi zamani Muawiyah. Maka perkataan Rasulullah ini terbukti terbukti dengan perkataan Rasul, terbukti ketika zamannya Utsman, ketika itu yang menjadi gubernur Syam adalah Muawiyah, dan Muawiyah kemudian mengumumkan siapa yang mau ikut menjadi pasukan perdana di laut, angkatan laut. Maka Ummu Haram ini ikut bersama Ubadah bin Somit. Nah, jadi kok perempuan kok ikut perang? Karena sama Utsman bin Affan nggak boleh dipaksa, tapi siapa yang mau ikut. Nah, faraqibat Ummu Haram bintu Milham al-Bahra, kemudian dia naik ke kapal fi zamani Muawiyah, di zamannya Muawiyah. Fasara'at andabatiha hinna kharajat minal bahri, tapi ketika sampai dan ketika sudah selesai perang, maka kemudian sampai ke darat di Pulau Siprus itu. Kemudian dia naik kendaraannya, kemudian dia naik dabatihi, naik tunggangannya, dan tunggangannya itu ngamuk. Kemudian dia terjatuh, kemudian meninggal dan syahid. Fahalakat, dan kemudian mati, kemudian dikuburkan di Pulau Siprus itu. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ini dalam riwayat Bukhari. Dan ini terjadi di awal-awal Islam dan kemudian terbukti di zamannya Utsman bin Affan. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Ummu Haram mati syahid di Siprus, tidak selang berapa lama kemudian beliau terjaga yang kemudian dikuburkan di sana, dan di Pulau Siprus itu masih ada kuburannya. Beliau dijaga ketika pemerintahan Turki, karena sekarang masuk dalam wilayah Turki, kemudian dijaga dan dibangunkan kembali kuburannya yang sudah hancur. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kemudian ada peperangan lagi di dalam kekhalifahan Utsman, itu adalah perang yang disebut dengan Dzatu As-Sawari. Perang Dzatu Sawari. Perang Dzatu Sawari adalah perang As-Sawari, itu tiang-tiang kapal. Dzatu yang mempunyai tiang-tiang kapal yang tinggi. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, di antara terjadinya perang Dzatus Sawari, perang Dzatus Sawari ini terjadi pada tahun ke-34 Hijriah. 34 Hijriah. Nah, di antara sebab terjadinya perang Dzatus Sawari adalah ketika umat Islam mengalahkan orang-orang Romawi dan berhasil menguasai beberapa pantai di Afrika, maka ini membuat pemerintah Romawi yang saat itu dipegang oleh Konstantin, anaknya Heraklius. Jadi pada dulu pernah kita membahas terkait dengan perang Iskandaria, Alexandria, dan dimenangkan oleh umat Islam. Nah, saat itu kemudian selang beberapa lama terjadilah perebutan kekuasaan di dalam. Jadi Heraklius ini yang sudah sepuh meninggal. Ketika meninggal diganti oleh anaknya yang bernama Konstantin bin Heraklius. Nah, tetapi gak lama setelah itu, sekitar 100 hari, maka Konstantin ini mati. Ternyata setelah diselidiki, jadi Heraklius itu punya 2 istri. Istri mudanya bernama Ratu Martina. Ratu Martina ini kemudian disebutkan bahwasanya Heraklius Konstantin ini ternyata matinya diracun, dan yang meracun adalah atas suruhan Ratu Martina karena anaknya ingin jadi raja. Jadi seperti itu. Nah, kemudian Konstantin ini juga punya anak, dinamakan namanya Konstantin juga. Konstantin, maka Konstantin 2, bukan Konstantin 1. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, akhirnya dengan dukungan dari prajurit-prajurit yang setia kepada Konstantin 1, maka kemudian terjadilah kudeta, dan kemudian nggak lama kekuasaan Ratu Martina ini maka digulingkan kembali, dan Konstantin II yang menjadi raja. Nah, Konstantin II inilah yang kemudian ketika melihat beberapa kawasan Romawi itu dikuasai, maka kemudian mereka ingin merebut kembali. Dan di antara yang menjadi ikon dari Romawi itu adalah kota Iskandaria atau Alexandria di Mesir. Karena itu maka mereka berusaha mengembalikannya, dan yang pertama kali diserang itu adalah Alexandria atau Iskandaria. Nah, kemudian yang kedua, kekalahan bangsa Romawi di Laut Utara dan Selatan Afrika. Bangsa Romawi khawatir armada laut Islam akan semakin kuat. Karena itu Konstantin bin Heraklius, ini Konstantin II, ingin mengembalikan marwah bangsa Romawi setelah kalah beberapa kali perang di daratan. Romawi ingin mengembalikan laut Mediterania yang berada di atasnya kota Iskandaria ke dalam wilayah mereka. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, karena itu maka Konstantin ini dalam satu riwayat membawa 1000
kapal. Tapi dalam riwayat-riwayat yang lain yang banyak itu adalah bukan 1.000 tapi 500 kapal. Nah, dan yang mereka serang adalah Iskandaria. Falamma asaba Abdullah ibnu Sa'ad ibnu Sarah man asaba minal Frins wal Barbar di biladi Afriqiya, ketika mereka menyerang Abdullah bin Sa'ad ini gubernur Mesir, penggantinya Amr bin As. Jadi Amr bin As berkuasa, ketika Utsman berkuasa, Amr bin As ini diganti, dan yang mengganti adalah Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah. Ini adalah saudara sesusuan Utsman bin Affan. Dan inilah yang nanti menjadi fitnah yang dijadikan alasan oleh orang-orang Khawarij, para pendemo, untuk menyerang Utsman. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini dan Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah ini dulu waktu penaklukan pada waktu Fathu Makkah itu termasuk orang yang dikatakan boleh dibunuh karena termasuk menghina atau menyakiti Rasulullah. Tapi karena dikasih syafaat oleh Utsman bin Affan, maka tidak dibunuh. Tapi kemudian masuk Islam lagi dan kemudian menjadi baik, dan ketika pemerintahan Utsman, dia dijadikan Utsman menjadi gubernur Mesir. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ketika itu maka bangsa Romawi ingin menyerang Iskandaria, dan Iskandaria di bawah Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah. Ketika itu beliau sedang berada di kota Maghrib. Maghrib itu sekarang adalah Maroko. Nah, ketika mendengar bahwasanya akan diserang dengan 500 kapal, maka kemudian minta bantuan kepada Utsman bin Affan. Tolong, ini bagaimana? Kami mau diserang oleh 500 kapal. Fajramat ala Konstantin ibn Hiraq fasaru ilal muslimin fi jam'in lahum lam yura mithlahu mundu kanal Islam. Maka berkumpullah pasukan yang sangat besar yang tidak pernah terlihat sebelumnya saat itu, yaitu kharaju fi 500 markab. Keluarlah 500 kapal, qasadu Abdullah ibn Abi Sarah fi ashabihi minal muslimin di biladil Maghrib. Ketika itu posisinya Abdullah bin Abi Sarah dan pasukannya sedang berada di Maroko. Ini gimana, Iskandaria mau diserang? Akhirnya Umar memerintahkan Utsman memerintahkan Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah ini kembali ke Mesir. Kemudian memerintahkan kepada Muawiyah, gubernur Syam, untuk mengirimkan pasukannya untuk membantu Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah. Maka Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, sebanyak-banyaknya kapal yang dibawa oleh umat Islam itu hanya 200 kapal. Nah, dan itu sudah gabungan dari Mesir, dari Syam, semuanya kumpul di Iskandaria. Fa'adina Utsman radhiyallahu anhu li saddil udwan fa arsala Muawiyah maraqib asyam bi qiyadati Busr ibnu Arta'ah wajtama'a ma Abdullah ibnu Abi Sarah fi maraqibi Misr. Fakanat kulluha tahta imraati. Semuanya di bawah kepemimpinan Abdullah bin Abi As-Sarh. Wa majmu'a mi'ata safinah faqat, dan jumlahnya hanya 200 saja. Fasaroha hadal jaysh al-islami ila menghadapi musuhnya, dan musuhnya maunya itu adalah di laut. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, dulu perang itu masih ada akhlaknya. Maksudnya begini, jadi kalau belum waktunya perang, belum disepakati perang, itu mereka masih bisa nego, ngobrol dan lain-lain. Nah, Malik ibnu Aras ibnu Al-Hadatsan, salah satu
pasukan dari pasukannya Abdullah bin Sa'ad itu mengatakan, fi dzatis sawari faltaqaina fi bahr. Jadi ketika berada di Dzatus Sawari itu di Laut Tengah tadi yang saya katakan di dekat Iskandaria. Fanadharna ila maraqib ma ra'aina mithlaha qad. Kami melihat kapal-kapal yang sangat banyak. Bayangkan Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, itu perang pertama kali dan mereka tidak pernah melihat kapal yang sangat banyak, sekali melihat 500 kapal berkumpul. Fakanatir rih alaina ay as-sulhu lima logi birum farsaina sa'ah. Dan saat itu angin itu tidak berpihak kepada kita, kepada umat Islam, tapi berpihak kepada kapal-kapal Romawi. Karena dulu nggak ada mesinnya, hanya pakai layar kan gitu ya. Fa'arsu qariban minna fasakata tarih. Ketika angin sudah tidak lagi berhembus dengan kencang, qulna lirrum al-amnu bainana wa bainakum. Sekarang kita aman, damai, jangan perang dulu. Qalu dzalika lakum walana minkum. Dzalika lakum itu untuk kalian, walana minkum dan bagi kami untuk kalian, akan kami jamin hari ini jangan perang dulu. Nah, terus Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kemudian negosiasi. Orang-orang Islam yakin dengan kekuatan mereka bahwasanya kalau di darat pasti menang. Seberapa banyak musuhnya pasti menang. Karena itu umat Islam mengusulkan in ahbabtum tanzilu ila sahil fanaqtul. Kalau kalian mau, kita turun ke daratan dan kita perang. Nah, wa in syi'tum fal bahru. Tapi kalau kalian mau di laut, kami ladeni. Padahal 200 lawan 500. Qala Malik ibnu Aus, fanaharu nahratan wahidah. Kemudian mereka berteriak, faqalu alma, alma, alma. Laut, laut, laut. Kenapa? Mereka pede bahwasanya dengan umur usia mereka yang di laut, menjadi panglima, menjadi pasukan armada di laut, mereka pasti menang. Karenanya mereka nggak mau di darat. Maka mereka mengatakan alma, alma, alma. Di air. Maksudnya di laut. Hadza yadharu lana thiqatur rum bi khibratihim al-bahriyah. Nah, ini menunjukkan bahwasanya mereka pede banget, percaya banget dengan kepandaian keahlian mereka di laut. Wa amalahum fin nasri limumarasatihim ahwalahu. Dan mereka berharap kemenangan karena mereka sudah berlatih dalam kondisi apapun di laut dan mereka sudah lama mempunyai armada laut. Faqad marranu alaihi fa ahkamu ad-dirayah bi thaqafatihi wa anwa'ihi fatama'u bin nasri fihi khususan wa annahum ya'lamuna hadatsata ahdil muslimina bihi. Dan mereka tahu ini mungkin baru perang kedua ketiga bagi umat Islam di laut, karena itu kita pasti menang. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, nah, Dzatus Sawari itu di sini. Ini Iskandaria Mesir ya, Alexandria. Al-Bahru Al-Mutawassit, Laut Mediterania, dan Dzatus Sawari itu di situ, di yang ada panahnya itu. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, apa yang terjadi? Kan tadi sudah nego ya, mau darat atau laut kan gitu. Suasana malam di tengah laut menjelang perang. Faqala al-qa'id muslim li sahbihi ashiru alayya. Mereka mengumpulkan panglima-panglima, ashiru alayya, berikan aku ide gimana cara memenangkan, gimana cara melawan 500 pasukan atau 500 kapal. Qalu intadir al-lailah bida linurattiba amrona. Sebentar malam ini kita akan rapat, kita akan minta petunjuk untuk mengatur urusan kita. Wa nahtabir aduwana, dan kita akan menguji, menganalisa kekuatan musuh kita. Fabadal muslimuna yusallun wa yad'una Allah azza wa jalla
wa yadkuruna wa yatahajjaduna. Maka orang-orang Islam apa yang dilakukan? Mereka sholat, mereka berdoa, di riwayat yang lain mereka membaca Al-Quran. Maka perang kapal-kapal 200 kapal itu semuanya baca Quran, maka seperti bertemu dengan ombak-ombak di laut, suaranya itu lebih kuat suaranya orang ngaji daripada ombak-ombak itu. Nah, fakana lahum dawiyun kadawiyin nahli, maka suara mereka itu seperti dengungan tawon. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, bisa dibayangkan ini bahwasanya mereka saat itu kapalnya bukan seperti kapal kita sekarang ya. Nah, mungkin juga nggak ada lampunya kan gitu ya. Nah, mereka membaca Al-Quran, mereka sholat. Nah, mereka baca Al-Quran, berarti nggak mungkin kan mereka bawa mushaf. Ya paham. Wa yatahajjaduna, mereka sholat tahajud. Fakana lahum dawiyun kadawiyin nahli ala naghamatin tulatimul amwat bil maraqib. Maka suaranya mereka itu berbenturan dengan suaranya ombak dan luar biasa. Ammar Rum, adapun orang-orang Rum, Romawi, fabatu yadribuna an-nawaqis fi sufunihim. Mereka juga beribadah. Ibadahnya adalah dengan memukulkan an-nawaqis, kentongan-kentongan mereka. Mungkin kalau kita misa gitu ya. Wa yashrabuna al-khamra, setelah itu minum khamr. Wa yanfakhuna fi as-sifarat, dan mereka meniup trompet. Kita akan menang ini karena musuh cuma 200 kan gitu. Kita 500 kan, kita adalah rajanya laut. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarh ini kemudian meminta kepada pasukannya, gimana kita cara memerangkannya. Maka salah satu di antara mereka mengusulkan, kita jadikan laut ini menjadi daratan. Gimana caranya? Kalau kita di darat pasti menang. Nah, caranya kapal-kapal itu didekatkan dan diikat. Tarik dan diikat. Nah, karena itu Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, jadi setelah Abdullah bin Sa'ad mengimami sholat subuh, kemudian bermusyawarah dengan ahli strategi perang, maka mereka mengusulkan untuk menjadikan perang di laut itu seperti perang daratan. Amar Abdullah jundahu ayyaktaribu min sufuni adain faqtarabu hatta lamasat sufunahum sufunal adu. Jadi setelah subuh menugaskan pasukan katak, ya, nyelam, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kemudian kapalnya musuh itu ditali dan ditarik. Jadi kemudian ketemu antara kapalnya umat Islam dengan kapalnya musuh, setiap 20 begitu, setiap 10 gitu, setiap 20 gitu. Jadi ada daratan kecil di laut. Nah, dikatakan dalam oleh mu'arikh itu rijalul difda al-bashariyah fi urfina al-hali. Jadi mereka itu seperti pasukan katak dalam strategi perang sekarang. Jadi zaman dahulu ini Bapak dan Ibu. Jadi pasukan katak itu sudah ada. Farabatu as-sufun al-islamiyah bisufunir Rum. Maka kemudian diikatlah kapal-kapal Islam dengan kapal-kapalnya. Maka begitu matahari terbit, kaget mereka, kapal-kapal mereka sudah merapat berdekatan. Nah, kan mereka minum khamr, mereka ini kan gitu. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka terjadilah perang yang sangat dahsyat, dan perang itu disebutkan tanpa panah, tanpa tombak. Faqtatal fariqani qitalan lam yusma bimithlihi walaysa bainahum romiyata sahmin wala ta'nata ramhin illa dharba bisuyufi wal bawatir wal khanazir was sakakin. Yang ada adalah pedang, kemudian pelati, wal khanazir itu pisau-pisau kecil, was sakakin, dan pisau. Jadi perangnya ya memang duel, dan nggak ada seperti perang-perang di darat, panah, tombak, nggak ada.
Ya, karena apa? Dan mereka saling lompat antar kapal ke kapal kan gitu. Hatta ihmarral ma, hatta saking dahsyatnya sampai ihmarral ma, airnya itu berubah menjadi merah. Qala faja'alat uluqal ma'i tadribuha al-amwat fis sahil hatta sara sahil ka'anna alaihi mithlu at-tulul fi juthatir rijal. Dan kemudian ketika selesai perang dan gumpalan-gumpalan darah itu masih ada bersama orang-orangnya, kemudian dilemparkan ombak ke pantai, maka mereka itu banyak sekali berkelimpangan dan menggunung seperti gundukan para mayat seperti gunung. Ka'anna alaihi mithlut tulul fi jusadil rijal wad damu ghalibun fi ma'il bahri. Dan warna darah itu lebih kuat daripada warna air laut saking banyaknya darah. Faqad qutila minal muslimina basyarun katsir. Maka syahid dalam perang itu dari orang-orang Islam pasukan yang sangat banyak, rahmatullahu alaihim, wa qutila minar rum la yahsuna adadan. Tapi dari orang Romawi itu jumlahnya tidak terhingga yang mati. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi ini perang yang sangat dahsyat ya, perang yang luar biasa, yaitu perang Datus Sawari. Dan perang itu, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kekalahan Rom dalam perang Datus Sawari maka merubah peta politik dunia. Yang laut biasanya dikuasai oleh orang Romawi, sekarang dikuasai oleh umat Islam. Kemudian yang terpenting itu adalah i'dadur ruhi qoblal ma'rakah, urgensi penguatan ruhiyah sebelum perang. Jadi mereka yusalluna wa yatahajjaduna wa yatluna al-Qur'an, mereka sholat, mereka tahajud, mereka membaca Al-Quran di atas kapal. Ini kan luar biasa. Kapal saja goyang, tapi mereka subhanallah menikmati itu dan mereka sholat. Nah, kemudian asbahal bahru al-mutawassit buhairatan islamiyah, laut Mediterania menjadi milik umat Islam dan menguasai wilayah laut, dan umat Islam menguasai wilayah itu. Kemudian yang kedua, yang terakhir, quwwatu qaidiha Abdullah ibn Sa'ad ibn Abi Sarh wa ribatatuhu ja'sihi wa maqdaratihi al-jayyidah fi idarati al-hurub. Kapasitas panglima perang ini yang juga menentukan kemenangan perang, termasuk strategi menjadikan lautan menjadi daratan. Jadi kapal itu diikat. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa kok mereka itu bisa kemudian mendapatkan ide-ide seperti itu? Itu kan perang kedua kan gitu ya. Atau mungkin ya perang ketiga, pokoknya ya umat Islam ya baru di laut, newcomer di laut. Tapi kok bisa memenangkan itu? Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, diantaranya itu adalah quwwatu asilah billah, kuatnya hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika mereka mempunyai kekuatan silah hubungan dengan Allah yang sangat luar biasa, maka Allah akan memberikan hidayah, Allah akan memberikan petunjuk. Kan ini perang di laut, jumlah sedikit, makanya mereka pede, kita akan menang kan gitu. Nah, tapi kekuatan umat Islam saat itu adalah karena kuwatus silah billah, kuatnya hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, menjadikan malam-malamnya mungkin capek mungkinnya, tapi mereka yusalluna wa yatluna al-Qur'an wa yatahajjaduna, mereka salat, mereka tahajud. Nah, dengan ketakwaan, kedekatan yang dengan Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah memberikan inspirasi hidayah, ikat kapal-kapal mereka kan. Sebelumnya nggak pernah terbayang bagaimana strategi memenangkan perang di laut.
Nah, tapi dan itu juga nggak terbayang oleh orang-orang Romawi yang menjadi raja laut. Tapi dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan kemenangan, dan salah satunya itu adalah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, karena kemenangan mereka di Tatus Tawari. Nah, Heraklius, mohon maaf, Konstantin saat itu karena kalah, maka dia berganti baju biasa, kemudian melarikan diri. Nah, sama Abdullah bin Sarah tidak dikejar, dia lari sampai ke satu pulau. Ketika di pulau itu dia ngaku, saya adalah raja. Nah, kalau orang raja, kamu kenapa melarikan diri? Akhirnya mereka kecewa dengan raja itu, dan kemudian Konstantin dibunuh di sana, dibunuh oleh penduduk karena merasa kecewa, kamu kok malah melarikan diri, kan gitu. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ketika Abdullah bin Sa'ad bin Sarh ini tidak mengejar, inilah yang menjadi alasan, Abdullah, kenapa enggak kamu kejar? Kenapa tidak ditangkap? Kenapa tidak dibunuh dan sebagainya, kan gitu. Nah, ini juga yang dibikin alasan, kemudian membuat nanti pendemo Utsman itu marah-marah kepada Abdullah. Dan saat itu Abdullah bin Sa'ad bin Sarh ini ya istihad, ya kan kita sudah memenangkan perang, kan gitu ya, dan pasukan juga banyak yang tumbang, kan gitu. Jadi tidak perlulah kemudian mengejar musuh, kan gitu. Kita juga mengamankan di situ, karena setelah itu Abdullah beberapa hari tinggal di situ dan untuk menguasai dan menenangkan keadaan, baru kemudian ke Iskandaria lagi, ke Mesir. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, maka setelah itu pada tahun ke-35 Hijriah, ini adalah fitnah terbesar bagi umat Islam, yaitu peristiwa pembunuhan Utsman bin Affan. Mereka bergerak dari Mesir. Nah, para pendemo itu bergerak dari Mesir sampai ke Madinah. Ketika di Madinah, mereka mengepung rumahnya Utsman bin Affan. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, dan ini riwayatnya sangat banyak sekali. Ada yang sahih, ada yang dhaif, ada yang maudhu. Banyak sekali riwayat-riwayat ini, dan insya Allah kita akan bahas lebih detail pada pertemuan berikutnya, peristiwa tragedi terbunuhnya Utsman bin Affan di rumahnya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Insya Allah kita akan bertemu di 2 pekan lagi, insya Allah biidznillah ta'ala. Dan nanti kita akan bahas terkait dengan adab-adab kita, bagaimana sikap kita terhadap sahabat yang dalam tanda kutip bersalah. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.